Mohon tausiahnya untuk tidak cinta dunia, dan apakah memiliki cita-cita, lebih tepatnya terobsesi ingin jadi PNS termasuk cinta dunia. Boleh saja punya cita-cita untuk jadi PNS, boleh. Jadi petinju pun boleh. Cita-cita. Namun ingat, itu bukan tujuan utama kita hidup di dunia ini. Nah, kalau itu kita jadikan tujuan utama, nanti begitu tidak diterima jadi PNS, itu putus asa. Terus berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah, saya sudah sholat ya Allah, saya sudah puasa ya Allah, bukan hanya puasa Ramadan saja, ya, puasa sunnah sudah saya jalankan ya Allah, bahkan saya rutin zakat ya Allah. Namun kenapa saya mohon kepadamu untuk jadi PNS saja tidak engkau kabulkan ya Allah. Nah, itu yang terjadi kalau PNS menjadi tujuan utama dalam hidup ini. Apa yang dicita-citakannya tidak tercapai, maka akidahnya menjadi tergadai, bersuudzon kepada Allah, tidak mau taat lagi kepada Allah. Maka boleh saja jadi PNS, namun ingat, tanamkan dalam hatimu bahwa PNS bukan tujuan utama dalam hidup ini. Ya, kalau itu menjadi tujuan utama dalam hidup ini, begitu tidak tercapai, sudah suudzon pada Allah nanti. Ya, berputus asa dari rahmat Allah. Padahal kita sebagai orang yang beriman itu, tentu tidak semua apa yang kita inginkan itu mesti tercapai. Terserah Allah. Allah yang maha mengetahui mana yang baik bagi hambanya yang beriman dan mana yang buruk. Kalau menurut manusia, menurut kita bisa jadi PNS baik bagi kita. Namun ternyata menurut Allah itu tidak baik bagi kita. Karena dengan menjadi PNS mungkin kita menjadi sombong. Karena dengan menjadi PNS mungkin kita merendahkan orang lain yang tidak PNS. Karena dengan menjadi PNS mungkin kita merasa bahwa Allah bukan Ar-Razzaq lagi, karena gajinya sudah terjamin, sehingga tanpa sadar lupa kepada Allah bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Nah, itu menurut Allah mungkin begitu, sehingga kita ingin jadi PNS namun Allah berkehendak lain. Ya karena bisa jadi begitu. Jadi PNS mungkin sombong, kemudian melupakan bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Oh, nanti PNS dapat pensiunan, meski sudah tidak bekerja namun tetap ada jaminan, sehingga lupa bahwa jaminan itu semuanya hakikatnya dari Allah. Nah, kemudian Allah jadikan kita bukan PNS, tidak sesuai obsesi atau cita-cita kita. Kalau itu kita jadikan tujuan utama, nah, niscaya kita akan putus asa, ngelokro, suudzon kepada Allah. Padahal orang yang beriman itu Allah maha mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik bagi orang yang beriman. Orang yang beriman keinginannya tidak harus selalu terpenuhi. Allah memberi batas. Allah membatasi manusia dengan hatinya. Coba diingat kembali itu Quran surah Al-Anfal ayat 24. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Nah, perhatikan betul ini, karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita ngaku beriman, maka mari perhatikan betul ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Nah, cukup dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalau kamu ngaku beriman, istajibu lillahi walir rasul, segera ya, penuhi seruan Allah, penuhi seruan Rasulullah. Ya, taat pada ketetapan Allah, taat pada ketetapan Rasulullah. Idza da'akum lima yuhyikum. Karena yang namanya Rasul itu pasti, karena ini idza.
Ya, idza itu kalau kita artikan ke Indonesia memang apabila artinya atau jika. Namun sudah pernah kami sampaikan kalau idza itu berarti idza dalam Al-Qur'an itu bermakna satu hal yang pasti terjadi. Maka Rasulullah itu seruan Rasulullah itu pasti. Kalau hanya jika, ya, maka berarti jika kita maknai jika dalam bahasa Indonesia berarti kadang Rasul menyeru pada kehidupan yang sesungguhnya, kadang tidak, ini berarti. Nah, itu maka kurang pas kalau kita maknai jika dalam bahasa Indonesia. Maka idza da'akum lima yuhyikum, jika Rasul menyerumu pada sesuatu yang memberikan kehidupan kamu yang sesungguhnya, maka segera penuhi. Karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Sedang Allah, Rasulullah menyeru kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Di mana itu kehidupan yang sesungguhnya? Yaitu di kampung akhirat. Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya sendagura dan permainan. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun, kata Allah. Dan sesungguhnya kampung akhirat, negeri akhirat itulah al-hayawan, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Hakikat kehidupan yang sesungguhnya menurut Allah bukan di dunia ini, namun yaitu di kampung akhirat. Itu saja andai manusia mengetahui, laukanu ya'lamun. Maka karena kehidupan dunia ini sifatnya sendagura dan permainan dan pasti akan berakhir, kebahagiaannya semu, kebahagiaannya tidak abadi, kesenangannya menipu, maka tatkala Rasul menyeru kita kepada sesuatu yang bisa memberi, mengantarkan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, perintah Allah istajibu, segera penuhi. Seruan itu, seruan Rasul segera penuhi. Karena kita menjawab seruan Rasul, niscaya kita akan sampai pada kehidupan yang sesungguhnya dengan penuh kenikmatan demi kenikmatan. Namun ingat, karena kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya, maka kata Allah, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih, dan Allah membatasi manusia dengan hatinya. Maksudnya apa? Dalam dunia ini kita punya banyak keinginan. Dalam kehidupan dunia ini kita punya banyak cita-cita. Kita ingin jadi PNS, kita ingin menjadi pedagang sukses, kita ingin menjadi seorang yang kaya raya, kita ingin jadi kontraktor sukses, ingin jadi insinyur, ingin jadi dokter, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ingat, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih, Allah yang membatasi keinginan hati manusia dan orangnya. Artinya tidak semua apa yang kita inginkan mesti tercapai. Tidak, kalau kita menginginkan jadi PNS tidak harus lantas diterima menjadi PNS. Kita usaha ke arah sana, kemudian kita tawakal, berdoa kepada Allah agar cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Namun kalau sesudah ikhtiar insani dilakukan, ikhtiar ilahi mendekat kepada Allah juga dilakukan, Allah ternyata maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Bisa jadi PNS menurut kamu baik, namun menurut Allah tidak baik. Banyak madorotnya daripada manfaatnya. Salah satu madorotnya mungkin melupakan kamu bahwa Ar-Razzaq itu adalah Allah. Karena PNS gajinya sudah terjamin, pensiun pun juga mendapatkan gaji, sehingga lupa bahwa Ar-Razzaq itu Allah. Maka itu tidak baik, maka oleh Allah tidak dikabulkan. Nah, dengan begitu jangan putus asa.
Jangan suudzon kepada Allah.